Jadi dalam membangun bisnis dibutuhkan integritas, skill, dan trust atau kepercayaan. Sehingga saran saya dalam membangun bisnis, teman-teman jangan berorientasi pada modal dulu, tapi berorientasilah pada keahlian apa yang kalian miliki, yang kemudian bisa dikembangkan menjadi nilai tambah. Misalnya, Sirih berlipat sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka acara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Azmi Haji Firdaus sebagai moderator kali ini akan memandu sesi pada kali ini, yaitu sesi talk. Oke, baiklah. Sebelumnya mungkin dari kalian ada yang mengerti ataupun tahu mengenai Indonesia Millennial Connect itu apa? Indonesia Millennial Connect adalah suatu organisasi atau sebagai wadah pengembangan diri bagi pemuda-pemudi Indonesia di seluruh Indonesia. Nah, kami berfokus kepada 3 bidang. Yang pertama itu adalah bidang pendidikan, kemudian yang kedua itu adalah bidang sosial, kemudian yang ketiga ada bidang ekonomi. Kemudian ada beberapa juga nih dari Indonesia Millennial Connect sudah melaksanakan beberapa program. Yang pertama itu adalah Session Session by Live on Instagram. Pada bulan Maret bersama pembicara hebat antaranya ada Chandra Putra Negara, ada Kak Ismail Bakhtiar, ada Tantri Namira, kemudian ada Rahmania Asrini, Syafi'i Effendi, dan lain-lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita juga udah mengerjakan ataupun melaksanakan nih ngabuburit dari rumah. Ya tentunya kalau misalkan ngabuburit itu adalah di bulan Ramadan kemarin. Jadi kita juga mengundang pembicara yang sangat luar biasa juga. Yang pertama itu adalah Kak Haikal Kamil. Kemudian yang selanjutnya ada Kak Kevin Liliana, ada Sonia Vergina, ada Sabian Wisnutama, dan lain sebagainya. Oke, tidak hanya sharing saja di Instagram, kami juga melaksanakan aksi nih, meluncurkan aksi berupa milenial lawan corona bersama ACT atau aksi cepat tanggap, yaitu aksi galang dana untuk masyarakat menengah ke bawah yang terdampak oleh COVID-19 ini. Jadi kami menggalang dana kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan pada saat pandemi seperti kali ini. Oke, selanjutnya itu adalah adanya program kelas mentoring, personal branding dan mentoring bisnis yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2020 kemarin. Nah, selanjutnya itu adalah acara yang ditunggu-tunggu, yaitu sekarang, yaitu Festival Indonesia Bangkit 2020. Nah, sebagai ajakan pada para masyarakat Indonesia untuk bangkit menuju Indonesia lebih baik. Nah, baik langsung saja kepada Bapak Hendy Setiono. Waktu dan tempat kami silahkan, Pak. Baik, jadi hari ini saya akan sharing sesuai tema bagaimana menjadi miliarder muda, ya. Jadi tentu tidak lepas dari topik bisnis. Mungkin saya akan sedikit sharing dulu perkenalan awal tentang profil bisnis yang saya mulai di usia dini. Boleh moderator untuk share screen dan mempersiapkan slide-nya? Oke, baik Pak. Masih berstatus mahasiswa, sambil kuliah mulai mendirikan bisnis. Kebetulan betul saya saat ini sebagai founder dan grup CEO dari Babarafi Enterprise dan juga membangun institusi atau yayasan sosial bernama HS Foundation. Oke, hari ini saya akan share materi tentang bagaimana sih menjadi entrepreneur yang sukses. Juga saya akan berbagi bagaimana cara teman-teman menjadi entrepreneur dan juga bagaimana caranya scale up bisnismu atau bagaimana meningkatkan bisnismu di next level yang lebih tinggi. Ini 2 materi yang akan saya sharing, tapi mungkin akan juga disertai dengan tanya jawab dari moderator untuk supaya bisa lebih interaktif lagi. Lanjut, next. Jadi teman-teman bisa manggil saya Mas Hendy, saya asli Surabaya, kelahiran Surabaya. Di sela-sela waktu PSBB ini saya masih mencoba untuk secara aktif selain menjalankan bisnis juga menjalani hobi-hobi baru seperti goes, sepedaan gitu ya. Jadi biar lebih sehat juga. Jadi teman-teman di Surabaya yang mau bergabung, join goes bareng, ikut Bromptonpreneur, boleh kita saling sharing bisnis tapi juga sembari goes biar lebih sehat. Next. Nah, saya pengen tanya ke teman-teman, boleh dijawab di kolom chat.
Apa yang terlintas di benakmu begitu mendengar nama Baba Raffi Enterprise? Boleh dong kalian tulis di chat. Kalian mengenal apa sih begitu mendengar Baba Raffi Enterprise? Rata-rata kebab gitu ya. Kebab. Ada yang jawab Mas Hendy Istiono. Ya, ada lagi yang Kebanyakan jawab kebab di sini, Mas. Ya, banyak kebab. Ada yang juga jawab franchise. Wah, kebab terenak, pengusaha muda. Wah, ini luar biasa. Kalian luar biasa. Laper. Langsung aja order ya. Oke, itu betul, tidak salah. Tapi saya akan jelaskan lebih detail tentang apa itu Baba Raffi Enterprise. Next slide, lanjut. Ya, jadi kalau boleh saya sharing sedikit, saya memulai bisnis kebab itu di usia 19 tahun. Masih berstatus mahasiswa pada saat saya kuliah di ITS di Surabaya. Saya mulai mendirikan bisnis pertama saya, yaitu berjualan kebab. Kebetulan memang tidak ada darah pengusaha dalam diri saya. Ibu saya background-nya adalah seorang guru. Ayah saya, beliau bekerja sebagai karyawan di perusahaan oil and gas di negara Qatar di Timur Tengah. Singkat kata, di usia saya yang 19 tahun, masih mahasiswa dan kuliah, saya mengunjungi orang tua saya ke Qatar, dan di sana saya melihat banyak yang berjualan makanan kebab. Jadi ide pertamanya adalah pada saat saya berkunjung ke Qatar, melihat banyak yang jualan kebab, dan akhirnya terinspirasi untuk mulai jualan sendiri di Surabaya. Modal awal saya 4 juta rupiah, saya gunakan untuk bikin gerobak berwarna putih seperti yang ada di foto, tidak ada merek, tidak ada brandingnya, dan disitulah pertama kali saya berjualan kebab. Modalnya juga saya pinjam dari adik saya, yang ternyata alhamdulillah berjalan baik dan bisa berkembang terus sampai sekarang. Ini adalah foto pada saat saya baru membuka cabang pertama. Dan di sini kebetulan saya mengikuti komunitas Entrepreneur University atau EU, di mana kita diwisuda kalau sudah membuka usaha. Alhamdulillah saya membuka gerai pertama saya, dan akhirnya di sini saya diwisuda. Tapi wisudanya bukan pakai toga gitu yang resmi, enggak. Wisudanya cuma salaman doang. Ya betul, 17 tahun yang lalu saya memulai bisnis kebab. Nah, saat itu saya mulai dengan satu ide yang bernama kebab. Karena di awal saya berkunjung ke negara Qatar, dan disitulah saya pertama kali menemukan kebab. Jadi pertama kali saya mencoba kebab dan terinspirasi buat mencoba jualan di Indonesia sebagai pelopor yang memperkenalkan kebab pertama kali. Next. Nah, dalam perjalanannya bersyukur, yang sebelumnya, dalam perjalanannya saya bersyukur ternyata kebab tidak hanya berkembang di Surabaya saja, tapi bisa berjalan ke kota-kota lain. Saat ini telah mengoperasikan lebih dari 1.000 gerai, tidak hanya di Indonesia, tapi juga bersyukur bisa berkembang ke luar negeri juga, seperti Malaysia, Brunei, Filipina, Bangladesh, Sri Lanka, dan lain-lain. Jadi mohon doanya supaya merek asli Indonesia ini bisa terus berkembang menjadi satu kebanggaan untuk kita semua. Lanjut, next. Ya, itu tadi bisnis pertama saya. Memang betul, 80% bisnis yang dijalankan 5 tahun pertama katanya gagal. Dan yang bertahan hingga tahun ke-10 hanya 4% saja. Saya bersyukur kebab adalah bisnis pertama saya, dan masih berjalan sampai sekarang. Walaupun sebenarnya banyak bisnis-bisnis saya yang lain yang juga gagal gitu. Seperti saya pernah berbisnis properti, tidak berjalan baik, batu bara juga tidak sukses, dan sebagainya. Tapi ternyata semakin kemari saya tahu kemampuan dan skill yang kita kuasai, sehingga kita fokus ke bidang-bidang yang dikuasai saja. Saat ini Baba Raffi Enterprise menaungi 17 perusahaan, ada 17 brand under Baba Raffi Enterprise. Mudah-mudahan teman-teman pernah mendengar merek-merek berikut ini. Lanjut. Ya, jadi selain kebab Turki Baba Raffi dan kontainer kebab, brand lain yang kemudian saya coba bangun adalah Ngikan Yuk, bersama partner saya Rachel V-nya dan Okin. Lalu Forestry Coffee, saya berpartner dengan Deva Mahendra, dan Kekinian saya berpartner dengan Arif Tipang. Lalu ada Cake Pisang Villa juga di Batam. Mudah-mudahan teman-teman pernah mendengar ya merek-merek ini seperti Ngikan, Kekinian, dan Forestry Coffee. Komen dong di kolom chat kalau kalian pernah mendengar merek-merek ini. Ya, lanjut, next. Alhamdulillah kalau pernah dengar, wah bersyukur. Jadi lebih mudah saya jelasinnya. Oke, lalu merek-merek lain yang saya terlibat sebagai angel investor atau saya berinvestasi pada bisnis-bisnis tersebut adalah di Jogja ada Bakpia Kukus Tugu Jogja, cabang Kolombo, UNJ, lalu brand-brand lain yang saya terlibat sebagai angel investor. Oke, lanjut, next. Ya, tidak hanya di bisnis F&B atau kuliner saja,
beberapa enterprise juga terlibat di bisnis-bisnis non-F&B seperti tambak udang Faname yang berkembang sebanyak 200 kolam di daerah Subang dan daerah Lampung, begitu ya. Lalu juga ada skin center estetik bernama Aura Dermatology, bekerja sama dengan Aura Kasih. Mudah-mudahan teman-teman masih mengenal nama Aura Kasih. Dan Edutainment Park bernama Ninos yang kami bangun, yang saya terlibat untuk sebagai partner di Ninos di Kota Batam. Ninos ini bayangannya seperti Kidzania, jadi wahana bermain anak-anak. Di luar brand-brand yang bersifat komersil, di bawah HS Foundation atau yayasan, kita juga menggandeng teman-teman UKM yang pengen skill up atau naik kelas seperti RBP Roti Bakar Premium, Hot Pangsit Nyonyor, Tokebi Snacks yang sekarang masing-masing brand tersebut sudah berjumlah di atas 80 cabang. Jadi ini adalah brand-brand under beberapa enterprise yang sekarang saya geluti yang masih berjalan. Tentu ada juga beberapa brand lain yang gagal seperti saya sebutkan tadi properti, batubara dan sebagainya karena mungkin bukan core bisnis kita, sehingga kita fokus di bidang-bidang yang kita kuasai saja. Mudah-mudahan teman-teman pernah mendengar ya brand-brand yang tadi, atau pernah mengenal merek-merek yang tadi saya sebutkan. Lanjut, next. Ya, jadi ini merek kontainer kebab. Mungkin teman-teman sering menjumpai di SPBU, di rest area, gitu ya, di Alfamidi, atau di lokasi-lokasi strategis, karena konsep dari kontainer kebab adalah buka 25 jam. Jadi seperti halnya SPBU yang buka 24 jam, kita mencoba untuk mengikuti. Namun akibat PSBB, sayangnya jamnya sudah tidak bisa lagi beroperasi 24 jam, harus mengikuti jam operasional dari masing-masing daerah. Nah, ini tambak udang Faname, bisnis berikutnya yang saya jalani, ada 200 kolam di daerah Lampung dan daerah Subang, Jawa Barat, yang hasil panennya untuk diekspor ke market-market luar negeri seperti Amerika, Jepang, dan Eropa. Lanjut, next. Ya, lalu merek seperti Forestry Coffee dengan Deva Mahendra yang bersyukur sekarang berjumlah hampir 100 gerai for coffee dan kekinian. Nah, ini jadi ini brandnya anak milenial. Jadi kalau teman-teman mungkin mengenal Arif Tipang, ini YouTuber top nomor 1 di Indonesia, partner kami untuk brand kekinian. Kita sebagai owner, sama-sama sebagai owner di merek brand ini. Lanjut, next. Nanti saya ceritakan gimana. Ya, mesti bersabar. Oke, dan ini yang baru aja viral, yang kita launch Oktober 2019 kemarin, mereknya namanya Ngikan Yuk. Ayo teman-teman, boleh dong komen kalau pernah nyobain atau pernah dengar merek Ngikan Yuk ini. Kebetulan saya berkolaborasi dengan Rachel V-nya dan Okin, dan alhamdulillah responnya cukup bagus. Jadi dari gerai pertama yang kita buka Oktober 2019, per hari ini jumlah gerai yang sudah buka adalah sebanyak 160 cabang di seluruh Indonesia. Dan bersyukur banget di awal kita membuka cabang pertama Ikan di daerah Tebet, itu saking ramainya, saking viralnya, si customer sampai harus ngantri 3 jam. Wah, gila, itu luar biasa sih. Ya, satu momen yang mungkin di zaman pandemik PSBB ini udah nggak boleh lagi bikin grand opening yang rame-rame seperti ini. Tapi saya akan ceritakan juga gimana sih caranya bikin grand opening yang sukses, yang rame, yang viral, sehingga bisnis teman-teman bisa booming juga, seperti halnya Ngikan Yuk. Lanjut, next. Ya, udah menampil, kuncinya, Pak? Udah. Ya, adalah sinergi dan kolaborasi. Ini apa sih kata sinergi dan kolaborasi ini? Ini adalah satu kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dijalankan. Ya, jadi semua orang bilang, oh katanya kalau mau sukses kita harus kolaborasi, harus sinergi. Mudah buat diucapkan, tapi menggabungkan kekuatan antara satu pihak dengan pihak lain itu bukan satu hal yang mudah, terutama terkait dengan idealisme, visi, dan misi. Lanjut. Namun, dalam bisnis kami, kita mencoba untuk menyebarkan visi baru yang bernama Golaboration, yaitu gabungan dari kata goal, collaborate, dan action. Jadi, visi dari beberapa di awal tahun 2020, kita menanamkan spirit Golaboration terhadap seluruh tim, sehingga tim sudah open-minded kalau dengan adanya kehadiran partner baru, sinergi baru, yang kemudian bisa membawa nilai tambah, ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Next.
Nah, bagaimana cara membuat bisnis plan? Nah, ini dia. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ke teman-teman, boleh dibuka kolom chatnya. Ada teman-teman di sini yang sudah memiliki bisnis, boleh komen di kolom chat dan menjelaskan bisnisnya namanya apa dan sudah ada berapa cabang, gitu ya. Jadi nama bisnisnya sama cabangnya berapa, ya. Nah, saya akan ceritakan bagaimana sih caranya membuat bisnis plan biar viral. Gimana caranya membangun bisnis plan biar booming, gitu ya. Next slide. Oke, kuncinya adalah research, validasi, benchmark, and competition. Jadi, di saat kita mau berbisnis, ya kita harus melakukan research, kita melakukan benchmark, validasi, dan ngecek kompetisinya itu udah ada siapa aja sih yang bermain di kategori ini. Misalnya, kalau ada yang ngajakin saya berbisnis es kopi susu, wah, padahal sudah ada kompetitor yang menjadi market leader di sini. Misalnya, saya sebut saja Kopi Kenanga yang baru aja dapat investasi 1 triliun. Atau sahabat saya, founder Janji Jiwa, juga sudah punya 800 cabang. Tentu tidak mudah kalau kita mau berkompetisi dan masuk di kategori es kopi susu. Demikian pula misalnya bisnis ayam geprek yang juga sudah banyak pemain dan bahkan sudah ada leadernya gitu ya, yang kemarin mungkin sedang hangat-hangatnya merek tersebut. Tapi itu juga satu market yang secara pasar cukup luas, tapi kompetisinya juga cukup ketat. Saya cenderung untuk menghindari bisnis-bisnis yang kompetisinya sudah cukup ketat seperti bisnis-bisnis kategori tadi. Next slide. Nah, kuncinya pada saat teman-teman membangun bisnis, ya, itu adalah yang utama menentukan spesifik target market. Teman-teman harus secara spesifik memilih target market yang mau dibidik itu siapa. Misalnya, milenial, atau keluarga, atau segmentasi market kelas A, kelas atas misalnya, atau kelas C, kelas middle, menengah ke bawah. Itu harus spesifik. Kenapa? Karena tidak ada bisnis yang menargetkan target market yang keseluruhan atau semuanya bisa. Misalnya, saya menargetkan produk saya bisa dikonsumsi dari anak-anak sampai orang dewasa. Itu tidak bisa, ya. Teman-teman harus spesifik karena nanti akan tergantung dengan strategi marketing atau sosial media yang mau dijalankan. Kalau target marketnya adalah milenial, maka bahasa sosial medianya juga akan bergaya bahasa yang ala-ala milenial gitu ya, yang mungkin agak sedikit alay, agak sedikit sesuai dengan target marketnya, tapi seperti itu yang harus ditentukan. Jadi teman-teman pada saat mau bisnis harus spesifik dulu target marketnya itu siapa sih, sehingga itu bisa menentukan strategi marketing, kemudian strategi pricing-nya atau harganya, karena kalau terlalu mahal mungkin milenial akan kesulitan buat mengkonsumsi. Next slide. Oke, unique selling proposition. Nah, USP. Apa yang membedakan dari kompetitor lain dalam menjual produk yang serupa. Jadi teman-teman pun juga harus menentukan USP-nya seperti apa, gitu ya. Jadi kita harus melihat USP-nya, kita harus melihat secara spesifik target market-nya, sehingga dari situ kita bisa mengetahui apa yang membedakan kita dengan kompetitor yang menjual produk serupa. Nah, poin-poin apa saja yang ada dalam USP? Next slide. Jadi dalam USP kita harus menang dalam beberapa kategori. Bisa jadi dari sisi produk, menggunakan bahan baku yang berkualitas. Misalnya dari sisi harga, dengan harga yang lebih terjangkau. Atau di proses atau servisnya, mungkin sekarang sudah menerapkan health protocol, sudah menjadi standarisasi di semua bidang usaha. Jadi teman-teman harus menerapkan sisi servis atau proses yang berbeda dengan yang lain. Nah, ini yang dinamakan USP atau Unique Selling Proposition. Teman-teman harus bisa secara jelas menjabarkan apa sih keunikan dari bisnis kita dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Bisa dari segi harga, dari sisi bahan baku, dari sisi servis pelayanan, dari sisi tempat yang lebih nyaman mungkin, itu menjadi unique selling proposition yang berbeda dibandingkan kompetitor. Next slide. Ya, maaf. Oke, lanjut. Kita bukan Superman, jadi hanya yang mengerjakan semua sendiri. Nggak mungkin. Kita harus membangun super team. Teman-teman tidak mungkin menjadi Superman yang menguasai semua sektor, semua bidang sendiri. Mulai dari marketing, operasional, accounting dan finance, logistik,
production, itu tidak mungkin kita sebagai entrepreneur menguasai sendiri. Itu sebabnya kita sebagai entrepreneur harus membangun super team instead of Superman. Lanjut, next slide. Nah, bagaimana cara membentuk team building? Nah, ini kebetulan dari tim Babarafi Enterprise dalam waktu yang cukup rutin memberlakukan working culture seperti poin-poin berikut. Dari training, coaching, kemudian support, memberikan motivasi, sehingga skill dari tim pun terus terbangun. Itu sebabnya investasi berupa skill untuk manajemen sangat penting. Apalagi sekarang sudah banyak pelatihan-pelatihan online yang bisa diberikan tidak hanya untuk owner, tapi juga bisa diberikan kepada tim, agar mereka memiliki skill yang sama-sama spiritnya adalah sebagai super team dengan culture yang baik. Lanjut, next slide. Nah, ini saya mau tanya teman-teman. Teman-teman pilih mana? Banyak bisnis tapi sedikit cabang, atau sedikit bisnis tapi banyak cabang? Nah, kira-kira teman-teman memilih yang mana? Gitu ya. Banyak bisnis atau banyak cabang, gitu ya. Nah, ya. Jawabannya luar biasa variatif, tapi saya akan share gimana kalau dua-duanya gitu ya. Banyak bisnis dan banyak cabang. Itu baru luar biasa, gitu ya. Jadi saya akan share gimana caranya membangun bisnis, banyak bisnis, banyak cabang, tapi jangan banyak pacar. Tadi saya baca banyak pacar, itu salah, itu nggak boleh ya. Next slide. Oke, kuncinya ini. Saya akan menceritakan strategi bisnis es kopi susu bisa berkembang. Ada 3 cara bisnis es kopi susu bisa berkembang, dan teman-teman bisa memilih dari ketiga cara ini kira-kira mana yang sesuai dengan karakter dari bisnis teman-teman. Saya ambil contoh aja, misalnya es kopi Tuku di Jakarta. Ada namanya es kopi Tuku. Kopi Tuku ini sangat terkenal karena didatangi oleh Jokowi, dan konon katanya kopi Tuku adalah pelopor es kopi susu di Indonesia. Caranya dalam berkembang adalah secara organik. Jadi dia mengumpulkan keuntungan dari cabang pertama, kemudian membuka cabang kedua, membuka cabang ketiga, dan seterusnya. Sehingga dalam pertumbuhannya mungkin bisa berkembang, tapi cabangnya tidak terlalu banyak. Itu cara yang pertama, namanya es kopi Tuku. Yang kedua ada namanya kopi Kenangan. Nah, kopi Kenangan ini luar biasa. Kopi Kenangan cabangnya banyak, tapi menggunakan dana dari investor. Ya, seperti kita ketahui, yang invest perusahaan-perusahaan gede seperti Facebook, kemudian Serena Williams, ya, dan yang terakhir berhasil fundraising sebanyak 1 triliun untuk mengembangkan cabang kopi Kenangan melalui acara investment private equity, dan luar biasa. Dan yang cara ketiga, mungkin teman-teman pernah mendengar namanya kopi Janji Jiwa. Nah, kopi Janji Jiwa berkembang dengan cara franchise atau sistem franchise, dan sudah berkembang sebanyak 800 cabang. Demikian pula yang dilakukan oleh sahabat saya Doni, pemilik Sorseli. Dia mengembangkan merek gulu-gulu, Sorseli, Vika Coffee, dan sekarang berpartner dengan saya membangun bisnis Juice and Shake. Nah, menurut teman-teman, dari ketiga cara ini, kopi Tuku, kopi Kenangan, dan kopi Janji Jiwa, mana yang menurut teman-teman sesuai dengan style atau cara saya dalam membangun bisnis? Kira-kira yang mana? Teman-teman bisa komen. Iya, betul sekali. Jawabannya Janji Jiwa, yaitu dengan sistem franchise. Betul. Next slide. Sudah pinter-pinter gitu loh, teman-teman ini. Hebat, ya. Jadi, apa itu franchise? Franchise adalah menduplikasi sebuah bisnis yang sudah sukses kepada orang lain. Jadi, teman-teman kalau sudah punya bisnis sukses, berhasil gitu ya, kemudian pengen diduplikasi, ya bisa mengembangkan dengan sistem franchise. Atau teman-teman mau membangun bisnis, bingung, nggak punya ide, tapi pengennya brand yang sudah dikenal, bisa mengambil opsi franchise sebagai pilihan. Mulai dari apapun, bisnis ayam geprek, kopi susu, kebab, minimarket, salon, apotek, sekarang hampir semua bisnis ada skema franchise-nya. Next slide. Nah, strategi dalam membuat bisnis franchise itu ada 3, yaitu konsep, sistem, dan support. Tentunya teman-teman dalam berbisnis franchise itu kita harus memiliki 3 poin ini yang strong atau kuat. Konsep yang kuat, ya, jadi berbeda dengan yang lain. Sistemnya, kalau sistem juga
Sebenarnya sekarang sudah banyak tools yang bisa mensupport tools IT. Misalnya saya menggunakan POS merek Hello Bill, atau saya menggunakan accounting system yang juga sudah ada di market gitu ya. Ya sudah ada toolsnya untuk men-tracing sistem penjualan di outlet. Support di sisi rekrutmen, training itu juga bisa dilakukan sehingga membuat proses bisnisnya menjadi standar. Jadi dalam membangun bisnis franchise harus disiapkan konsep yang kuat, sistem, dan support. Next slide. Nah, konsep gimana? Jadi konsep bisnisnya yang berbeda. Dari sisi misalnya menu kebab yang saya bangun sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Jadi tidak terlalu Middle East rasanya. Packagingnya juga demikian, unik. Menggunakan pull up yang sudah kita patenkan. Jadi packaging kebab ini yang bisa ditarik-tarik, ada tariannya itu sudah kita patenkan. Gitu ya. Demikian pula dengan outletnya yang berbentuk kontainer, black boot, ruko, dan sebagainya, sehingga spirit takeaway-nya gampang. Jadi konsumen, apalagi di era PSBB, tidak perlu lagi dine-in. Itu dengan konsep takeaway seperti ini menjadi satu kekuatan. Nah, teman-teman harus memilih konsep dari bisnis teman-teman seperti apa yang menjadi nilai tambah. Next slide. Sistem itu kepanjangan dari save yourself time, energy, and money, gitu ya. Jadi kita harus menghemat waktu dan energi dan uang kita, gitu kan. Caranya gimana? Bikin SOP, pakai teknologi, pakai IT, ya. Sekarang gimana caranya mengecek penjualan di seluruh cabang, ribuan cabang? Sudah ada software-nya, sudah ada IT-nya. Gunakan tools-tools POS yang sudah tersedia, ya. Kemudian gimana cara mengecek rugi laba dari seluruh cabang konsolidasi? Sudah ada software-nya, ada software keuangan yang bisa digunakan real time, sehingga per cabang itu langsung bisa diketahui berapa omsetnya dan berapa profit and loss per cabang, bahkan dalam posisi setiap harinya atau harian, gitu ya. Lanjut, next. Dan terakhir support, karena ini juga terus dilakukan agar bisnisnya bisa berjalan dalam bentuk suplai bahan baku, logistik, operasional, rekrutmen, dan training, dan sebagainya. Sehingga ini poin-poin yang teman-teman harus siapkan sebelum menjalankan bisnis franchise atau mengambil bisnis franchise yang baik. Next. Nah, strategi membuat bisnis franchise itu harus memiliki poin-poin berikut ini, gitu ya. Dan ini tidak mudah. Karena apa? Karena harus membuat organisasi franchise sendiri yang terpisah dari organisasi operasional bisnisnya. Jadi tidak bisa digabungkan. Kalau dia melakukan operasional bisnis, ini adalah organisasi tim yang terpisah sebagai manajemen franchise. Babarafi kebetulan sudah memiliki manajemen franchise. Jadi sudah memiliki manajemen yang solid untuk membangun bisnis franchise. Itu sebabnya dengan spirit kolaborasi, kita banyak berkolaborasi dengan brand atau bisnis-bisnis UKM yang sedang naik daun, supaya bisa berkembang dengan sistem franchise, tinggal menggandeng dan berkolaborasi, salah satunya dengan misalnya perusahaan yang sudah memiliki manajemen franchise seperti Babarafi, sehingga bisa berkembang menjadi ratusan bahkan ribuan cabang. Ya, dari Monica Isabella nih, Mas. Nah, oke, baik ya. Untuk Monica Isabella bisa di turn on kan itunya. Dan silakan langsung tanya kepada Mas Hendy-nya. Baik, selamat malam Kak Hendy. Halo, selamat malam. Izinkan saya untuk menyampaikan pertanyaan saya. Ya, bagaimana misalkan kita sudah memiliki ide dan produk yang menjual, namun untuk memulai usahanya sangat minim. Kira-kira advice yang bisa Kak Hendy berikan itu seperti apa? Terima kasih. Apanya, sorry, yang sangat minim? Dana untuk memulai usahanya sangat minim. Ya. Lalu kira-kira advice seperti apa yang bisa Kak Hendy berikan? Terima kasih. Oke. Jadi dalam membangun bisnis dibutuhkan integritas, skill, dan trust atau kepercayaan. Sehingga saran saya dalam membangun bisnis, teman-teman jangan berorientasi pada modal dulu, tapi berorientasilah pada keahlian apa yang kalian miliki, yang kemudian bisa dikembangkan menjadi nilai tambah. Misalnya, kalau kalian punya kemampuan di sisi fotografer, nah gunakan keahlian tersebut untuk memulai bisnis foto, atau punya keahlian desain, bisa mulai untuk freelance designer, atau misalnya punya skill yang nggak ada orang lain yang kalian yang miliki,
cuma kalian doang. Jadi setiap orang pasti dilahirkan memiliki keahlian yang berbeda-beda. Untuk itu teman-teman bisa coba untuk fokus pada skill atau keahlian kalian, ya, dan kemudian gunakan skill tersebut untuk kemudian berkembang. Baru kalau kalian mau mulai bisnis, saran saya mulailah dari apa yang kalian miliki, ya, karena di era sekarang, apalagi era online di digital, sudah bisa membangun bisnis dari kamar kos-kosanmu, ya, sudah bisa membangun bisnis dari kamar rumahmu sambil rebahan bisa dapat duit, itu bisa gitu kan. Tinggal seberapa produktif kita mau menggunakan waktu kita. Misalnya, ya gunakan waktu rebahanmu seproduktif mungkin. Ada teman-teman yang mungkin di sana sambil rebahan tapi mengakses konten-konten akun gosip misalnya. Tapi banyak juga teman-temanmu yang mungkin selama rebahan menerima motivasi dan informasi-informasi positif yang kemudian itu bisa menjadi nilai tambah dan skill yang bisa dikembangkan di bisnisnya, seperti ikut Zoom hari ini atau nonton YouTube, ikut konten motivasi yang kemudian begitu kita terapkan itu menjadi satu nilai tambah. Jadi gunakan waktu rebahanmu seproduktif mungkin. Sehingga pada saat mulai bisnis, saran saya mulailah dari apa yang kamu miliki dulu. Punya modal 1 juta, 5 juta, 10 juta, mulai dari itu dulu. Baru kemudian pelan-pelan dibangun, bangun trust, bangun kepercayaan, bangun integritas, percaya sama saya. Dengan sendirinya nanti modal atau orang yang percaya denganmu akan berlomba-lomba untuk menaruh investasi di bisnismu. Gitu. Jadi mulai dari kecil-kecilan dulu, start small, dream big, dan mudah-mudahan sukses jadi pengusaha yang bisa memberi manfaat seluas-luasnya. Assalamualaikum. Kak Hendy. Waalaikumsalam. Asmi. Ya, nama saya Muhammad Arthur Argantara. Saya dari Jakarta Selatan. Ya. Ya, saya punya bisnis es krim rendah kalori. Wih, mantap. Ya, itu udah saya coba sendiri dan beneran selama 10 hari saya makan itu berat badan saya turun drastis. Nah, wih, mau dong. Wah, harus nyoba tuh saya. Boleh, Pak. Saya kirimin. Mau. Mau dong, ya. Nah, boleh. Itu saya mengumpulkan data dan akhirnya saya menemukan ada satu daerah ini yang di luar Jakarta sayangnya, tapi marketnya sudah ada untuk bisnis saya. Nah, menurut Kak Hendy, apakah lebih baik saya langsung memindahkan bisnis saya ke sana atau karena saya terbatas modal dan waktu, apakah saya lebih baik membangun market sendiri di sini dari awal walaupun tentu saja lebih susah daripada terjun ke tempat yang sudah ada marketnya. Oke, pertimbanganmu tempat lain yang sudah ada marketnya itu seperti apa? Mungkin boleh dijelasin dikit. Jadi karena es krim saya itu rendah kalori, dan nutrisinya tinggi, proteinnya tinggi, fibernya tinggi, membantu pencernaan dan lain-lain, itu pastinya di daerah yang banyak orang-orang yang peduli dengan makanan sehat yang mereka konsumsi. Apalagi es krim saya ada versi vegan, akan ada versi keto, ada berbagai macam versinya, tapi tetap sekitar low kalori. Saya kepikiran untuk bukanya di Bali karena waktu itu saya pernah nitip es krim saya ke teman saya yang buka booth makanan di festival di Bali, dan di sana es krim saya justru lebih laku dari dagangan dia gitu. Nah, jadi saya kepikiran untuk kayaknya emang di situ marketnya lebih cocok gitu untuk produk saya. Menarik, produknya menarik, cukup unik, cuman memang mungkin tantangannya di sisi distribusi atau delivery, mengingat produknya adalah ice cream. Tapi nilai tambah atau USP-nya cukup strong, cukup kuat. Yang bisa dilakukan mungkin membangun marketing campaign atau social media awareness dengan target market yang dituju, yaitu misalnya yang mungkin lebih peduli kesehatan adalah A-class market atau kelas menengah atas. Lalu secara pricing pun juga namanya healthy, itu identik dengan mungkin harga yang bukan affordable, tapi premium, namun mungkin bisa dibikin premium affordable, itu juga satu nilai tambah atau uniqueness kedua. Yang ketiga adalah tergantung konsepnya, apakah ice creammu mau dibikin semacam gelato bar yang konsumen datang, pesan, lalu makan di tempat, atau bisnis model yang memang mau viral secara sosial media dan bisa diakses dimanapun melalui misalnya online application. Itu strategi lagi. Karena kalau ice cream memang identik dengan harus dikonsumsi secara langsung, kecuali kamu bisa memiliki satu packaging tertentu atau satu teknik mendinginkan tertentu sehingga tetap bisa didistribusi secara
online melalui misalnya GrabFood atau GoFood. Kalau itu sudah bisa dilakukan, saya pikir nggak perlu pindah ke kota lain. Mulai dari lokasimu sekarang aja. Kenapa bisa saving capital, saving modal, operation juga nggak terlalu jauh karena dekat dengan tempat tinggalmu. Saya juga, kalau boleh saya sharing, saya mulai bisnis dari Surabaya. Saya tinggal pada satu di Semolowaru, saya mulai bisnisnya juga di daerah Semolowaru di Surabaya, yang berdekatan dengan tempat tinggal saya. Tujuannya apa? Supaya pada saat mengontrol low cost atau hemat budget. Saya juga gitu bukanya kan? rumah saya. Nah, nanti kalau kamu udah sukses, cukup berkembang baik, mau membuka cabang lagi, baru boleh mempertimbangkan untuk membuka di daerah-daerah yang lebih jauh, yang mungkin secara segmen market lebih sesuai dengan produkmu. Jadi tidak apa-apa, lakukan trial error. Kalau saya, pengalaman saya adalah membangun cabang pertama, nggak jauh-jauh, pasti yang berdekatan dengan tempat tinggal saya dulu, supaya apa? Biar kontrol dan ngeceknya lebih gampang. Tapi cukup unik produknya, USP-nya cukup menarik. Saya baru kali ini mendengar produknya, mudah-mudahan sukses. Maju terus. Sih Pak, untuk packaging udah ada sih Pak, pakai biang es, jadi diantar jauh-jauh itu Ya. aman gitu. Aman ya, mantap. Iya. Itu solusi sih. Keren. Maju terus. Makasih. Ditunggu. Makasih, Ini Pak. testernya, ya, sampelnya ditunggu. Iya, EDM Pak. Nah, pertanyaan itu adalah seperti bagaimana cara melakukan analisa indikator agar bersifat objektif dan tidak subjektif. Apakah terdapat metode khusus seperti quality function deployment atau tidak gitu? Oke. Lakukan riset dan validasi. Jadi riset dan validasi itu tidak cukup kalau hanya dilakukan oleh owner-nya sendiri. Jadi harus dilakukan assessment, ya paling nggak menurut saya 5-10 orang. Jadi kalau kalian punya produk, kalian mau cek rasanya enak atau enggak, jangan menurut kita sebagai owner, nanti nggak objektif. Ya kalian bagi-bagi sampel ke misalnya teman, saudara, keluarga. Tapi disiapkan form. Dalam form tersebut dilakukan penilaian, kira-kira harganya berapa ya yang sesuai. Kemudian rasanya enak nggak ya, di scoring 1-10, rasa enaknya berapa. Kemudian mau membeli lagi nggak ya, di scoring dan sebagainya. Demikian pula dengan template yang tadi saya berikan, itu juga harus dilakukan assessment. Jangan sendiri, hasilnya kan mungkin berbeda. Tapi kalau dilakukan sampling terhadap beberapa responden, bisa diambil rata-ratanya sehingga itu bisa menjadi valid. Tapi menurut saya, riset dan validasi itu zaman sekarang penting. Sudah nggak zamannya lagi kita berbisnis model insting doang, nggak zamannya lagi berbisnis model nekat doang. Itu mungkin 10-15 tahun yang lalu bisa dilakukan. Cara saya berbisnis juga model nekat, model berani doang. Tapi zaman sekarang harus disertai dengan data, dan data, lakukan riset dan validasi sehingga bisa meminimalisir potensi risk dan bisnis kalian bisa booming dan viral, gitu ya. Oke. Itu Mas. Baik, terima kasih kepada Mas Hendy. Mungkin sudah di penghujung waktu Pak atas sesi talk kali ini. Alhamdulillah. Jadi dapat disebutkan bahwasanya ide itu adalah satu hal yang murah, tapi yang susah itu adalah actionnya. Jadi mulai dari siapapun juga yang mau mulai usaha, maka lakukanlah gitu. Nah, Bapak untuk yang terakhir bisa menyampaikan closing statement-nya serta ajakan untuk berdonasi kepada seluruh audiens bersama kita Indonesia Millennial Connect untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya selama pandemi 2020 ini, Pak. Ya. Baik, ya terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti sesi Zoom Talk hari ini. Di balik krisis akan lahir orang-orang sukses yang baru, di balik krisis akan lahir miliarder-miliarder baru, dan mudah-mudahan salah satunya adalah teman-teman yang hari ini mengikuti Zoom Talk. Kalian adalah orang-orang sukses baru yang lahir di balik krisis. Kemudian berikutnya adalah manfaatkan waktu rebahanmu seproduktif mungkin, gunakan waktu kalian sebaik mungkin untuk meningkatkan skill dan keahlian sehingga nanti setelah pandemi berakhir kalian bisa membuat bisnis yang akan boom, viral dan bermanfaat buat orang banyak. Terakhir, the power of giving. Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Mudah-mudahan teman-teman dengan berdonasi dan semakin dermawan itu akan membuat teman-teman semakin lancar rezekinya dan bisnisnya semakin maju. Jadi see you on top. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dan saya tunggu kisah sukses dari teman-teman semua. Salam cuan, salam hebat luar biasa. Yeay! Terima kasih. Baik, terima kasih.